Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang stem cell, anatomi organ, dan sistem organ. Untuk KD dan juga tujuan pembelajaran, dibaca masing-masing ya. Yuk kita simak video tentang sel punca. Apa itu sel punca? Nah, sahabat Gen, untuk mengetahui apa itu sel punca, maka coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, sekilas tidak ada yang aneh. Bahkan kita sudah umum pasti mengetahui bahwa setiap proses perkembangan embrio hingga menjadi manusia seutuhnya ya, karena kita umumnya mempelajari ini baik di sekolah ataupun ya di kehidupan sehari-hari. Tapi pernahkah terpikir dan muncul pertanyaan dalam diri kita seperti bagaimana sel awalnya bulat, sederhana seperti yang zigot, mampu berubah bentuk menjadi struktur yang jauh dari kata sederhana. Dalam artian jauh berbeda dari bentuk sel awalnya. Perbedaan bentuk sel tersebut dapat dilihat dari beragam dan uniknya bentuk sel pada jaringan tubuh manusia dewasa. Misalnya pada sel-sel yang menyusun jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, ataupun jaringan saraf yang memiliki bentuk sangat spesifik dan bahkan berbeda jauh dari sel yang awalnya dalam pertumbuhan embrio. Jadi di manakah hubungannya dengan sel punca? Sahabat Gen, dari gambar tersebut maka tentu ada sesuatu hal yang unik yang kita ibaratkan menjadi pencetus dari setiap perubahan sel. Dari yang semula sederhana menjadi sel yang rumit. Nah, pencetus inilah yang kita kenal dengan sel punca dengan definisi berupa yaitu sel yang menjadi awal dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Jadi sel punca inilah yang berperan dari awal perubahan sel melalui proses sel yang terdiferensiasi atau terspesialisasi sehingga nanti sel-selnya terstruktur menjadi susunan sel yang unik yang menyusun jaringan. Tetapi dari definisi ini muncul pertanyaan baru, bagaimana sel punca tersebut dapat bekerja? Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka kita harus mengetahui karakteristik yang unik yang dimiliki oleh sel punca ini. Hal unik tersebut adalah sifat dari sel punca yang terdiri atas dua, yaitu mengenai sifat pluripoten dan multipoten. Apa itu pluripoten dan multipoten? Simak baik-baik ya sahabat Gen. Pluripoten merupakan kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun yang berasal dari ketiga lapisan embrional. Ketiga lapisan embrional tersebut adalah endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Oleh sebab sifat inilah, sel yang semula sederhana dapat terbentuk menjadi sel-sel yang kompleks, menyusun tubuh kita yang utuh seperti saat ini. Sifat kedua yaitu multipoten adalah kemampuan sel untuk berdiferensiasi hanya menjadi beberapa jenis sel saja. Sel-sel ini biasanya berada dalam satu golongan. Misalnya nih, contoh sistem hemapoietik yang mengurus hanya pada proses pembentukan darah, tidak mengurus sistem-sistem lainnya. Nah, sahabat Gen, untuk lebih jelas memahami tentang sifat sel punca yang unik ini, maka coba Gen sukses gambarkan pada jenis sel puncanya. Apa saja jenis sel puncanya? Ada dua ya yang coba bakal Gen sukses bahas. Untuk jenis sel punca yang pertama yaitu sel punca embrionik yang didapatkan saat sel punca masih berada dalam tahap embrio. Selama perkembangannya, sel punca embrionik akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel-sel dewasa. Nah, sel punca embrionik inilah yang menggambarkan sifat pluripoten. Sedangkan jenis yang kedua yaitu sel punca dewasa yang dapat ditemukan di antara sel lain yang sudah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa. Sel punca dewasa memiliki sifat multipoten. Gambaran sifatnya adalah jika terjadi kerusakan, misalnya pada kulit kita, maka yang berperan khusus adalah sel punca jaringan kulit dan sel punca lainnya berada dalam keadaan inaktif sampai terdapat situasi tertentu yang secara khusus mengaktifkan mereka.
Materi selanjutnya anatomi organ dan sistem organ yang bisa disingkat dengan TOS-PRE-PRE. Apa sih yang dimaksud dengan organ? Organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Nah, contoh di sini ada organ lambung ya. Ternyata terdiri dari jaringan epitel, yaitu epitel silindris selapis, fungsinya sebagai sekresi. Kemudian ada jaringan ikat longgar yang mengandung mukosa, fungsinya untuk melapisi organ lambung. Kemudian ada jaringan otot yang termasuk jaringan otot polos, kerjanya secara involunter tanpa sadar dan tidak cepat lelah. Selanjutnya ada jaringan saraf yang untuk menghantarkan impuls. Coba kita bicarakan tentang organ pada paha ayam. Kira-kira paha ayam ini terdiri dari apa aja ya jaringannya? Nah, yang pertama terdiri dari jaringan tulang keras, kemudian ada jaringan tulang rawan yaitu kartilago hialin pada bagian cakra epifisis. Kemudian dagingnya itu merupakan jaringan otot lurik atau otot rangka yang kerjanya secara volunter atau sadar dan cepat lelah. Kemudian ada jaringan di bawah kulit, itu terdapat jaringan ikat longgar penghubung antara kulit dan otot, dan jaringan adiposa atau lemak. Selanjutnya, di kulit itu sendiri merupakan jaringan epitel pipih berlapis, fungsinya sebagai pelindung atau proteksi. Dan tentunya terdapat jaringan saraf yang berfungsi untuk meneruskan impuls. Nah, sekarang kita bicarakan tentang sistem organ ya. Apa itu sistem organ? Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ. Contohnya ada sistem pencernaan, terdiri dari organ mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, empedu, usus besar, usus halus, anus, dan organ rektum. Selanjutnya ada contoh sistem ekskresi pada manusia, yaitu sistem pengeluaran pada manusia terdiri dari organ ginjal, hati, paru-paru, dan organ kulit. Selanjutnya, contoh sistem pernafasan terdiri dari organ hidung, laring, faring, trakea, paru-paru, bronkus, bronchiolus, dan alveolus.